Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pena Aurora. Kisah ini terinspirasi dari peristiwa kisah nyata. Nama, tempat, karakter dalam cerita ini telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala kesamaan dengan kejadian hanyalah kebetulan semata. Tonton sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Tapi sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan kalian untuk like, komen, dan juga subscribe. Saya doakan semoga Anda sehat selalu, bahagia dan dilancarkan rezekinya. Kabar tentang rencana kedatangan Habib Rizik ke Aceh menyebar dengan cepat bak api yang menyambar ilalang kering. Di media sosial, tagar penolakan mendominasi, diiringi unggahan video warga yang menyatakan keberatan mereka secara terang-terangan. Surat kabar lokal tak kalah heboh, dengan tajuk utama yang memuat pesan tegas dari tokoh masyarakat. Aceh menolak kedatangan sang kontroversi. Gelombang penolakan ini seperti badai yang tak terhindarkan, mengguncang opini publik di seluruh Aceh. Di pelosok desa hingga jantung kota, suara penolakan semakin menggema. Sejumlah demonstrasi kecil bermunculan di berbagai titik, dari alun-alun kota hingga depan masjid besar. Warga membawa spanduk bertuliskan, "He Aceh Serambi Mekah, bukan tempat provokasi. Dan, hormati pilihan kami, jangan paksa kehadiranmu." Meski sebagian aksi berlangsung damai, ketegangan terasa nyata, bagaikan bara yang siap berkobar. Habib Rizik menerima semua kabar ini dengan tenang di kediamannya di Jakarta. Ia membaca berbagai pemberitaan dan mencermati rekaman demonstrasi dengan saksama. Meskipun sorotan terhadapnya tajam, ia tetap yakin bahwa misi dakwah yang dibawanya adalah jalan kebenaran. Dalam benaknya, ia menganggap ini sebagai ujian untuk memperjuangkan persatuan umat. Mereka salah paham, gumamnya pelan sambil memejamkan mata. Namun, penolakan dari masyarakat Aceh bukan hanya bersifat personal, tetapi juga budaya. Bagi mereka, Aceh memiliki nilai-nilai yang harus dijaga, dan kedatangan seseorang yang dianggap provokatif dikhawatirkan akan merusak harmoni yang telah lama terjaga. Para tokoh adat dan agama mempertegas sikap mereka. Aceh tidak butuh retorika, apalagi konflik baru. Sementara itu, tim Habib Rizik mulai menyusun strategi. Mereka berdebat sengit di sebuah pertemuan tertutup. Sebagian besar mengusulkan agar perjalanan dibatalkan demi menjaga keselamatan, tetapi Habib Rizik bersikeras melanjutkan rencana. Baginya, mundur bukanlah pilihan. Jika kita gentar dengan penolakan, bagaimana kita bisa menyatukan umat? Tanyanya dengan nada tegas. Kabar tentang keputusannya untuk tetap datang pun bocor ke publik, memicu gelombang amarah baru. Di Aceh, suara semakin lantang, dan ancaman boikot meluas hingga ke tingkat desa. Namun, di tengah semua itu, satu hal menjadi jelas, konflik besar sedang mendidih di bawah permukaan, menunggu saatnya untuk meledak. Di sebuah ruangan tertutup yang hanya diterangi lampu gantung redup, perdebatan sengit berlangsung. Rekan-rekan Habib Rizik, termasuk beberapa tokoh senior, menyuarakan kekhawatiran mereka dengan nada cemas. "Habib, ini bukan hanya tentang dakwah. Keselamatan Anda dipertaruhkan. Kami mohon pertimbangkan lagi," ujar salah satu dari mereka dengan nada memohon. Namun, Habib Rizik tetap teguh. Wajahnya tak menunjukkan keraguan sedikit pun. "Ini bukan tentang saya. Ini tentang kebenaran yang harus disampaikan, bahkan jika itu menimbulkan risiko," jawabnya mantap. Di balik keyakinannya, sebenarnya ia sadar bahwa keputusan ini tidak akan mudah. Habib Rizik membaca ulang surat penolakan resmi dari beberapa komunitas adat Aceh, memandangi foto-foto demonstrasi di media, dan mendengar rekaman suara warga yang penuh amarah. Namun, ia berpegang teguh pada keyakinan bahwa penolakan ini hanyalah ulah segelintir orang. Aceh adalah tanah umat Islam. Mereka hanya perlu mendengar langsung, dan mereka akan mengerti niat saya, pikirnya dalam hati. Setelah pertemuan usai, tim pengawal segera bergerak cepat. Mereka menyusun rencana perjalanan yang lebih ketat dari biasanya. Rute darat dipetakan ulang,
dengan beberapa jalur alternatif untuk menghindari kemungkinan blokade. Pengawalan ekstra pun disiapkan, lengkap dengan kendaraan anti peluru yang didesain untuk menghadapi situasi darurat. Meskipun persiapan matang, kekhawatiran tetap membayangi. Salah satu pengawal mendekati Habib sebelum berangkat, "Kami akan melindungi Anda dengan segala cara, Habib, tapi mohon, jika situasi tak terkendali, jangan ragu untuk mundur." Ketegangan semakin terasa ketika kabar tentang rencana keberangkatan Habib Rizik tersebar luas. Berbagai media lokal Aceh memberitakan bahwa ia akan tiba dalam waktu dekat. Reaksi warga tak kalah cepat, kerumunan mulai berkumpul di titik-titik strategis untuk memblokir jalan masuk. Spanduk besar dipasang di berbagai sudut kota, bertuliskan, "Jangan langkahkan kaki di tanah kami." Suasana seperti sebuah badai yang hanya menunggu saatnya meledak. Meski begitu, keyakinan Habib Rizik tak goyah. Ia berusaha menenangkan timnya yang terlihat semakin tegang. "Percayalah, ini hanya ketakutan sementara. Ketika kita tiba di sana dan menyampaikan pesan kita, segalanya akan berubah," ucapnya sambil tersenyum tipis. Namun, di balik senyum itu, terselip kesadaran bahwa ia tengah menantang gelombang besar yang tak sepenuhnya ia pahami. Pagi keberangkatan pun tiba. Habib Rizik masuk ke dalam mobil dengan wajah penuh keyakinan, diiringi doa dari beberapa pendukung yang mengantarnya. Konvoi kendaraan melaju meninggalkan Jakarta, menuju Aceh yang tengah memanas. Di sepanjang perjalanan, rasa was-was menyelimuti tim pengawalnya. Mereka tahu bahwa badai telah berkumpul di Cakrawala, dan keputusan ini mungkin menjadi pemicu ledakan besar yang tak terhindarkan. Konvoi mobil yang membawa Habib Rizik melaju dengan kecepatan sedang, melewati jalan-jalan utama yang membentang dari bandara menuju Banda Aceh. Di dalam mobil, Habib duduk tenang, memandangi pemandangan sekitar dengan sesekali menutup mata untuk berdoa. Suasana di awal perjalanan tampak biasa saja. Rumah-rumah adat Aceh dengan ukiran khas terlihat berdiri megah di sisi jalan, memberikan kesan selamat datang yang tenang. Namun, bagi tim pengawal, ketenangan ini terasa menipu, seperti awan hitam yang menggantung di Cakrawala, menandakan badai akan segera tiba. Ketika konvoi mulai memasuki pinggiran kota, tanda-tanda penolakan mulai terlihat. Sepanjang jalan, ada beberapa rumah yang menggantung kain hitam di depan pintu, simbol duka atau perlawanan. Di persimpangan, sekelompok kecil warga berdiri diam dengan ekspresi dingin, tak berkata apapun, hanya mengawasi dengan tatapan tajam. Salah satu pengawal membisikkan sesuatu di radio komunikasi, memastikan semua tetap waspada. Habib, tanpa sedikit pun menunjukkan kegelisahan, memandangi mereka dengan senyum tipis, seolah mencoba menyampaikan pesan damai tanpa kata-kata. Namun, suasana berubah drastis ketika konvoi mendekati pusat kota. Dari kejauhan, mulai terlihat kerumunan besar yang berkumpul di sepanjang jalan utama. Spanduk-spanduk besar terbentang dengan tulisan mencolok, "Kami menolak kehadiran provokator, dan Aceh bukan panggung drama." Sorakan keras menggema, memecah kesunyian yang sebelumnya mengiringi perjalanan. Mobil pengawal di depan memperlambat laju, mencoba menilai situasi di depan. "Habib, masa terlalu besar. Kita mungkin harus mencari jalan alternatif," ujar salah satu pengawal melalui komunikasi radio. Habib Rizik tetap tenang, meskipun ketegangan di luar semakin meningkat. Ia mengangkat tangan, memberikan isyarat agar konvoi terus maju. Baginya, kerumunan ini adalah bagian dari tantangan yang harus dihadapi. Sementara itu, di luar, warga mulai memukul-mukul permukaan jalan dengan tongkat dan benda tumpul, menciptakan suara gemuruh yang menggetarkan udara. Beberapa pengawal terlihat semakin cemas, tapi mereka tetap menjalankan tugas mereka dengan penuh kewaspadaan. Saat mobil-mobil mulai memasuki barisan massa, ketegangan mencapai puncaknya. Warga bergerak mendekati kendaraan, meneriakkan protes dengan suara yang semakin lantang. Ada yang mencoba menghadang di depan, memaksa konvoi untuk berhenti. Kaca mobil Habib tetap tertutup rapat,
namun ia dapat merasakan getaran akibat pukulan pada bodi kendaraan. Dari dalam mobil, suara gemuruh protes terdengar seperti badai yang mengamuk, menguji keyakinannya untuk tetap melanjutkan perjalanan. Di tengah situasi yang semakin memanas, pengawal memutuskan untuk mempercepat laju kendaraan. Dengan manuver hati-hati, Konva berhasil menembus salah satu blokade pertama, tetapi perjalanan masih panjang. Habib Rizik memejamkan mata sejenak, berdoa dalam hati untuk keselamatan semua orang. Di luar, kerumunan terus bergerak, dan di kejauhan, keramaian lain sudah menanti mereka. Ia tahu, ini baru awal dari perjalanan yang penuh tantangan di Tanah Rencong. Saat Konva memasuki jalan utama menuju pusat kota Banda Aceh, kerumunan massa yang semula sporadis mulai berubah menjadi gelombang manusia yang memenuhi jalanan. Mereka berdiri rapat, menghalangi setiap jalur yang mungkin dilewati. Bendera-bendera kecil berkibar di tangan warga, sementara spanduk besar membentang di atas kerumunan. Tulisan-tulisan penuh amarah terpampang jelas, seperti luka yang sengaja dipamerkan. Dari kerumunan itu, terdengar yel-yel lantang, saling bersahut, menciptakan gema yang menekan udara di sekitar. Tim pengawal di mobil depan memberi isyarat untuk memperlambat laju kendaraan. Mereka tampak gelisah, tangan mereka sigap di atas alat komunikasi. Situasi semakin tak terkendali, salah satu suara terdengar di radio. Mobil yang membawa Habib Rizik mulai berhenti perlahan. Dari dalam kendaraan, ia melihat langsung gelombang massa yang bergolak, seperti lautan yang sedang murka. Namun, ekspresinya tetap tenang, seolah badai di luar hanyalah angin lalu. Di barisan massa, beberapa orang mulai bergerak lebih agresif. Mereka memukul-mukul tongkat ke aspal, menciptakan dentuman keras yang menggema di udara. Batu-batu kecil dilemparkan ke arah mobil pengawal di depan, meski belum mencapai kendaraan utama. Di sisi lain, ada suara wanita yang memohon agar massa tidak berbuat anarkis, tetapi suaranya tenggelam oleh pekikan massa yang penuh emosi. Mobil Habib kini berada tepat di tengah massa yang semakin menggila. Teriakan, "Pulangkan dia!" terdengar seperti mantra yang diucapkan serempak. Beberapa orang berlari mendekat, mencoba mengetuk kaca jendela dengan keras. Sopir Habib terlihat tegang, menggenggam setir lebih erat, sementara tim pengawal di belakang bersiap jika situasi berubah semakin buruk. Di luar, orang-orang terus melambaikan tangan mereka dengan penuh amarah, seperti mencoba mengusir kehadiran yang mereka anggap mengganggu. Habib duduk diam di kursinya, menyaksikan pemandangan ini dengan tatapan serius. Ia tahu situasi ini jauh di luar ekspektasi. Keyakinannya yang tadi teguh kini mulai diuji oleh realitas yang brutal. Ia mengangkat tangan pelan, memberi isyarat agar tim tetap bergerak maju perlahan. Ini hanya ujian, gumamnya pelan, meskipun hatinya mulai dipenuhi doa-doa keselamatan. Tiba-tiba, di titik berikutnya, kerumunan semakin menggila. Seorang pria dari barisan depan mencoba melempar sesuatu ke arah mobil, membuat bunyi keras saat mengenai bodi kendaraan. Kaca mobil bergetar, meski tetap utuh. Tim pengawal memberi aba-aba untuk segera mencari jalan keluar, tetapi massa semakin menutup rapat akses manapun. Habib tetap diam, berusaha memancarkan ketenangan, sementara di luar, amarah terus membakar suasana seperti kobaran api yang sulit dipadamkan. Saat konvoi tiba di sebuah perempatan, jalanan benar-benar tertutup oleh lautan manusia. Massa berkumpul semakin rapat, membuat kendaraan yang membawa Habib Rizik tidak bisa bergerak maju. Suasana yang semula penuh teriakan mulai berubah menjadi lebih mencekam. Dari balik kaca mobil, Habib menyaksikan wajah-wajah marah yang mendekat, membawa benda-benda tumpul seperti tongkat, balok kayu, bahkan batu besar. Ketegangan di udara terasa begitu pekat, seperti angin yang mengisyaratkan badai besar akan pecah kapan saja. Tiba-tiba, seseorang dari kerumunan mendekat dengan langkah cepat, mengayunkan tongkat ke arah kaca depan mobil. Suara keras terdengar, membuat pengawal di luar bereaksi sigap, mencoba menghalau pria tersebut. Namun, aksi itu justru memicu massa lain untuk ikut bertindak.
Puluhan orang bergerak mendekat, mengepung kendaraan, menghentak-hentakkan benda tumpul ke bodi mobil. Suara dentuman dari pukulan dan teriakan amarah bercampur menjadi satu, seperti simfoni kekacauan yang tak terkendali. Kaca depan mobil akhirnya pecah setelah hantaman keras dari batu besar yang dilemparkan seseorang dari kerumunan. Pecahan kaca beterbangan ke dalam kabin, membuat sopir langsung menunduk untuk menghindari serpihan. Tim pengawal di luar mencoba membuat barikade manusia, tetapi jumlah mereka kalah jauh dibandingkan massa yang marah. Mereka berteriak memberi aba-aba untuk mengamankan Habib, namun jalan keluar sudah sepenuhnya tertutup. Habib Rizik duduk diam di tempatnya, mencoba tetap tenang meskipun situasi di luar sudah di luar kendali. Ia menundukkan kepala, membaca doa dengan suara lirih di tengah suara bising di luar. Tangan kirinya mencengkeram tasbih kecil, sementara tangan kanannya menahan kaca pecahan yang hampir menyentuh dirinya. Di balik ketenangan yang ia tampilkan, hatinya bergolak hebat. Ia tahu bahwa hanya keajaiban yang bisa menyelamatkannya dari amukan ini. Di luar mobil, suasana semakin kacau. Beberapa orang dari massa mencoba membuka pintu kendaraan dengan paksa, sementara pengawal yang tersisa terus berusaha menghalau mereka meski mulai kewalahan. Sorakan, turunkan dia, bergema semakin keras, membuat suasana menjadi semakin liar. Batu, tongkat, bahkan botol kaca dilemparkan ke arah mobil tanpa henti. Pengawal di dalam konva berteriak melalui radio, meminta bantuan segera, tetapi mereka tahu bahwa bala bantuan mungkin tidak akan tiba tepat waktu. Saat situasi mencapai puncaknya, sebuah ledakan kecil terdengar dari belakang konvoi, entah dari ban mobil atau benda lain yang dilemparkan ke arah kendaraan. Mobil berguncang hebat, memaksa semua orang di dalamnya untuk menahan diri agar tidak terlempar. Habib tetap diam di tempatnya, hanya menutup matanya sambil menggumamkan doa. Di luar, kerumunan semakin mendekat, seperti ombak besar yang siap menghancurkan apapun di depannya. Ini bukan lagi sekadar protes, tetapi amukan yang tak terbendung, mengancam keselamatan semua orang di tempat itu. Di dalam mobil yang kini bergetar akibat pukulan bertubi-tubi, Habib Rizik duduk dengan tenang, meskipun situasi di sekitarnya jauh dari kata terkendali. Ia menundukkan kepala, bibirnya terus melantunkan doa-doa perlindungan. Wajahnya serius, mencerminkan tekad yang kuat di tengah situasi yang genting. Namun, kilauan kaca pecahan di sekelilingnya serta suara benturan dari luar membuat ketenangan itu terasa rapuh. Sopir yang duduk di depannya sesekali melirik ke arah Habib, mencoba memastikan bahwa sang pemimpin masih aman meski situasi semakin memburuk. Di luar mobil, kerumunan massa semakin menggila. Batu-batu besar dilemparkan dengan penuh tenaga, menghancurkan bagian atap dan kaca belakang kendaraan. Tongkat kayu dan pipa besi diayunkan tanpa henti ke sisi mobil, meninggalkan penyok yang merata di seluruh bodi. Massa bersorak setiap kali ada suara pecahan atau dentuman keras. "Keluar atau kami hancurkan semuanya," teriak seseorang dari tengah kerumunan, suaranya menggelegar di atas suara ribuan orang yang terus bergemuruh. Salah satu pengawal yang masih bertahan di luar mencoba membuka jalan, namun jumlah massa yang mengelilingi mobil terlalu banyak. Ia terdorong ke belakang, jatuh ke tanah, dan dengan cepat dikerumuni oleh beberapa orang. Melihat hal itu, sopir di dalam mobil menggenggam setir erat, bersiap untuk kemungkinan buruk. "Habib, kita harus keluar dari sini." "Mereka tidak akan berhenti," katanya dengan suara gemetar. Namun, Habib hanya mengangkat tangan, meminta agar tidak ada tindakan terburu-buru. Mobil kini mulai miring akibat beberapa orang yang memanjat di atasnya, melompat-lompat seperti mencoba membalikkan kendaraan. Di dalam, suasana semakin menyesakan. Udara terasa panas, penuh dengan bau asap dan debu dari luar. Meski demikian, Habib Rizik tetap tenang. Ia memandang lurus ke depan, seperti mencoba mencari celah untuk menenangkan hati para penyerang. Mereka hanya marah karena belum memahami, bisiknya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Sebuah benda besar, mungkin kursi kayu, dilemparkan ke arah kaca samping mobil, menyebabkan serpihan kaca beterbangan ke dalam.
Sopir dengan refleks melindungi wajahnya, sementara Habib tetap tak bergerak, hanya menutup matanya untuk menghindari pecahan kecil yang berjatuhan. Teriakan di luar semakin keras, mendesak kendaraan untuk berhenti sepenuhnya. Di tengah kerumunan itu, terlihat seseorang membawa alat tajam, mengetuk-ngetuk kap mobil seperti ancaman yang nyata. Di dalam kepungan yang semakin kacau, pengawal di dalam kendaraan lain mulai bersiap untuk langkah terakhir, keluar dari kendaraan dan mencoba membuka jalur secara paksa. Namun, mereka tahu risiko besar yang mengintai. Mobil yang membawa Habib kini seperti kapal kecil di tengah badai ganas, terombang-ambing tanpa kepastian apakah bisa keluar dari amukan ini. Habib memejamkan matanya sekali lagi, melantunkan doa yang semakin lirih di tengah suara massa yang menuntut kejatuhannya. Saat situasi di perempatan mencapai puncaknya, suara keras klakson dari sebuah mobil tua terdengar, menarik perhatian massa yang tengah mengamuk. Dari dalam mobil, keluarlah seorang pria berjubah putih dengan surban hijau melingkari pundaknya. Tengku Iskandar, ulama lokal yang sangat dihormati di Aceh, berjalan perlahan ke arah kerumunan. Sosoknya yang tenang seolah membawa hawa dingin di tengah panasnya amarah yang membara. Beberapa orang yang mengenalinya langsung berhenti berteriak, sementara sebagian massa mulai menoleh, kebingungan melihat kehadiran tokoh besar itu di lokasi. Tengku Iskandar menaiki panggung darurat yang dibangun seadanya di pinggir jalan, menggunakan megafon yang diserahkan oleh salah seorang pengawalnya. Suara lantangnya menggema, memotong gemuruh teriakan massa. "Saudara-saudaraku, hentikan semua ini," diucapnya dengan nada tegas namun penuh wibawa. Seketika, suasana mulai mereda, seperti ombak besar yang perlahan surut. Semua mata tertuju pada ulama itu, yang berdiri tegak di tengah keriuhan, memancarkan aura yang menenangkan. Islam mengajarkan kita untuk menahan diri dari kekerasan. Apa yang kalian lakukan ini hanya akan mencoreng nama baik Aceh dan agama kita, selanjutnya. Kalimatnya mengalir dengan penuh keyakinan, mengingatkan massa akan nilai-nilai yang mereka yakini bersama. Beberapa orang mulai menunduk, menyadari bahwa tindakan mereka telah melampaui batas. Namun, masih ada sebagian yang tetap berseru marah, menuntut agar Habib Rizik segera meninggalkan Aceh. Tengku Iskandar memandang mereka dengan tajam, mengangkat tangannya agar mereka diam. "Saya tidak meminta kalian setuju dengan kedatangannya. Tapi apa yang kalian lakukan ini, melempar batu, menghancurkan kendaraan, bahkan mengancam nyawa, bukanlah cerminan umat Islam yang mulia." Suaranya semakin tegas, menggema di seluruh penjuru kerumunan. Seseorang di barisan depan perlahan menurunkan tongkat kayu yang digenggamnya, sementara di sisi lain, seorang ibu yang sejak tadi menangis mulai melangkah mundur dari kerumunan. Tengku Iskandar memanfaatkan momen ini untuk melanjutkan pesannya, menyentuh hati massa yang sebelumnya diliputi amarah. "Saudaraku, mari kita tunjukkan bahwa Aceh adalah tanah perdamaian, bukan tempat untuk menumpahkan darah," katanya sambil menatap langsung ke arah massa yang paling keras meneriakkan penolakan. "Jika kalian merasa ada yang salah, kita selesaikan dengan dialog, bukan kekerasan." Beberapa tokoh masyarakat yang hadir di kerumunan mulai ikut membantu menenangkan massa, menyebar ke berbagai sudut untuk membujuk mereka berhenti bertindak anarkis. Perlahan, suasana yang semula tegang mulai mencair, meskipun beberapa orang masih terlihat enggan mundur. Habib Rizik, yang mengamati dari dalam mobilnya yang rusak parah, menghela napas lega. Ia tahu kehadiran Tengku Iskandar adalah berkah di tengah situasi yang hampir berakhir tragis. Sopirnya melirik ke belakang, bertanya apakah mereka harus memanfaatkan momen ini untuk segera pergi. Namun, Habib hanya mengangguk pelan, menyerahkan keputusan kepada tim pengawal. Di luar, Tengku Iskandar terus berbicara, suaranya menjadi jangkar yang menahan amarah massa agar tidak kembali meledak. Di tengah semua ini, untuk pertama kalinya, ada secercah harapan untuk mengakhiri kekacauan tanpa pertumpahan darah. Kata-kata Tengku Iskandar terus menggema di udara, menembus hati-hati yang sebelumnya dipenuhi amarah. Kerumunan massa mulai menunjukkan perubahan. Orang-orang yang semula berteriak kini diam, berdiri dengan tangan terkulai,
seolah mencoba mencerna pesan yang baru saja mereka dengar. Di barisan depan, beberapa pria yang sebelumnya melempar batu terlihat menghela napas berat, perlahan mundur dari kendaraan yang sudah rusak parah. Suasana yang tadinya seperti bara api perlahan berubah menjadi abu yang mulai dingin. Tengku Iskandar tidak berhenti berbicara. Dengan penuh wibawa, ia mengajak warga untuk mengakhiri aksi ini tanpa ada lagi kerusakan atau korban. Marah itu manusiawi, tapi menahan amarah adalah kekuatan sejati, ucapnya dengan suara yang menenangkan. Ucapannya seperti mantra yang meredam gelora hati para pengunjuk rasa. Di sisi lain, beberapa tokoh masyarakat setempat turut membantu menenangkan massa, berjalan dari satu sisi ke sisi lain, memeluk warga yang terlihat emosional. Perlahan, massa mulai tercerai-berai. Sementara itu, di dalam mobil yang sudah nyaris tidak bisa dikenali, Habib Rizik mengamati situasi melalui kaca yang retak. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menarik napas panjang sambil mengusap wajahnya dengan tangan. Tim pengawal segera memberi instruksi kepada sopir untuk bersiap meninggalkan lokasi. Namun, karena kondisi mobil yang sudah tidak memungkinkan untuk bergerak, mereka harus menyusun rencana lain. Waktu menjadi musuh yang mendesak, dan keselamatan Habib tetap menjadi prioritas utama. Sebuah kendaraan lain, yang lebih kecil dan tidak terlalu mencolok, perlahan bergerak mendekati lokasi. Itu adalah bagian dari pengamanan cadangan yang sebelumnya disiapkan untuk kondisi darurat. Dengan koordinasi yang hati-hati, pengawal mengalihkan perhatian massa yang tersisa agar Habib Rizik bisa dipindahkan ke kendaraan tersebut. Meskipun beberapa orang masih memandang dengan tatapan tidak suka, tidak ada lagi aksi anarkis yang terjadi. Habib dipindahkan dengan cepat, tubuhnya terlindung dari pandangan langsung oleh barisan pengawal. Mobil cadangan melaju pelan menjauh dari lokasi kericuhan. Di dalam kendaraan, Habib hanya diam, tatapannya kosong menembus kaca jendela yang buram. Ia menyadari bahwa situasi ini lebih buruk dari yang ia bayangkan. Kendaraan bergerak melalui jalan-jalan kecil, menghindari rute utama yang masih dipenuhi massa. Tim pengawalnya terus memberikan laporan situasi di luar melalui radio, memastikan jalur yang dilalui aman. Di tengah perjalanan itu, Habib kembali menunduk, melantunkan doa-doa syukur atas keselamatannya sejauh ini. Di perempatan tempat semua ini bermula, mobil Habib yang hancur dibiarkan terparkir tanpa daya, menjadi saksi bisu dari amarah yang akhirnya teredam. Beberapa warga yang tersisa masih berdiri di dekat kendaraan itu, tetapi tidak ada lagi serangan yang terjadi. Tengku Iskandar tetap berada di lokasi, terus berbicara kepada mereka yang masih ingin mendengarkan. Kita sudah melukai satu sama lain cukup dalam. Sudah waktunya kita berhenti, katanya. Langit Aceh yang semula kelabu perlahan terlihat cerah, seolah turut menandai meredanya badai yang nyaris merenggut segalanya. Malam itu, Habib Rizik tiba di sebuah rumah sederhana milik seorang tokoh agama lokal yang menjadi tempat persembunyian sementara. Rumah itu terletak di pinggiran kota, jauh dari hiruk-pikuk massa yang masih bergemuruh di pusat kota. Langit gelap tanpa bintang, hanya diterangi oleh cahaya temaram dari lampu-lampu kecil di sekitar rumah. Di ruang tamu yang sederhana, Tengku Iskandar menunggu dengan raut wajah serius. Suasana hening, hanya terdengar suara jangkrik dari kejauhan. Habib melangkah masuk, wajahnya lelah namun tetap menunjukkan sisa-sisa keyakinan yang ia bawa sejak awal. Tengku Iskandar mempersilakan Habib duduk di hadapannya. Tidak ada basa-basi, ulama Aceh itu langsung berbicara dengan nada tegas namun tetap berwibawa. Habib, kedatangan Anda tanpa persetujuan dan konsultasi dengan masyarakat adalah kesalahan besar. Aceh bukan sekadar tempat, tetapi tanah dengan adat dan nilai yang dijaga turun-temurun, ujarnya. Setiap kata yang keluar terasa seperti cambuk, menghantam keras keyakinan Habib yang sebelumnya kokoh. Namun, ia tidak menyela, hanya menunduk mendengarkan dengan penuh perhatian. Apa yang terjadi hari ini bukan semata karena masyarakat marah tanpa alasan. Ini adalah akumulasi dari perasaan tidak dihormati, dari luka-luka yang Anda mungkin tidak sadari telah Anda goreskan, lanjut Tengku Iskandar.
Suaranya sedikit bergetar, mencerminkan betapa berat beban yang ia pikul untuk menenangkan masyarakatnya tanpa kehilangan rasa hormat terhadap sesama ulama. Habib menghela napas panjang, tangannya menggenggam tasbih dengan erat. Ia tahu bahwa kata-kata ini lahir dari kejujuran, bukan sekadar untuk menyalahkan. Setelah hening sejenak, Habib akhirnya berbicara. Saya datang dengan niat baik, Tengku, untuk berdakwah, untuk menyampaikan pesan yang saya yakini membawa kebaikan. Tapi mungkin benar, saya terlalu percaya diri dan melupakan bahwa setiap tempat punya cara dan tradisinya sendiri, dikatanya dengan suara rendah. Kata-kata itu seperti pengakuan yang berat, diucapkan dengan penuh kesadaran atas kesalahan yang telah ia buat. Tengku Iskandar mengangguk pelan, matanya tetap memancarkan ketegasan, namun ada seberkas pengertian di dalamnya. Niat baik tidak cukup, Habib, jika caranya salah. Masyarakat Aceh bukan menolak agama, mereka menolak cara yang memaksa dan melupakan kearifan lokal. Jika Anda benar-benar ingin membawa kebaikan, mulailah dengan mendengar, ujar Tengku Iskandar. Kalimat itu terasa seperti pedoman sederhana, tetapi penuh makna. Habib kembali terdiam, merenungi setiap kata. Ia merasa seperti sedang dihadapkan pada cermin besar yang memantulkan gambaran dirinya yang selama ini mungkin ia abaikan. Malam semakin larut, namun percakapan terus berlanjut. Dalam ruang kecil itu, dua tokoh agama dari latar belakang yang berbeda bertukar pandangan, mencoba menjembatani jurang yang sempat memisahkan mereka. Habib Rizik menyadari bahwa malam itu bukan hanya tentang menyelamatkan dirinya dari bahaya, tetapi juga tentang belajar memahami batas-batas yang harus ia hormati. Di luar rumah, angin berhembus lembut, membawa kesan bahwa badai telah berlalu, menyisakan ruang untuk introspeksi dan harapan baru. Setelah malam yang penuh refleksi, Habib Rizik memutuskan untuk meninggalkan Aceh dengan hati yang dipenuhi penyesalan. Pagi hari yang cerah seolah menyelimuti dirinya dengan rasa berat. Ia memandang Aceh untuk terakhir kalinya dari balik jendela mobil yang sudah rusak. Masyarakat yang dulu menyambut kedatangannya dengan antusias, kini terasa jauh, seolah ada tembok besar yang memisahkannya dari mereka. Sadar akan kesalahannya, ia tahu tidak ada jalan lain selain pergi untuk merenung dan memperbaiki diri. Namun, di dalam dirinya, rasa sakit itu takkan pernah benar-benar hilang. Di tempat yang lebih aman, jauh dari keramaian, Habib menyiapkan sebuah pernyataan resmi. Ia memutuskan untuk menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Aceh melalui media. Dalam pernyataannya, ia dengan tulus mengakui kesalahannya, menyadari bahwa tindakannya tanpa persetujuan masyarakat setempat telah menimbulkan keresahan dan kemarahan. Saya datang dengan niat baik, namun saya gagal memahami bahwa niat yang baik harus disertai dengan penghormatan terhadap adat dan kebiasaan yang sudah lama ada di tanah Aceh, tulisnya. Kata-kata itu bukan hanya sekadar kalimat permintaan maaf, tetapi sebuah pengakuan atas kegagalannya sebagai seorang pendakwah yang tidak mampu membaca situasi dengan bijak. Berita permintaan maaf Habib Rizik segera tersebar luas di media. Beberapa pihak menerima dengan lapang dada, menyadari bahwa dia telah belajar dari pengalaman pahit tersebut. Namun, tak sedikit pula yang tetap merasa kecewa. Meskipun demikian, permintaan maaf itu menjadi titik balik, membuka jalan untuk pemulihan hubungan yang rusak. Tengku Iskandar, yang selama ini menjadi penengah, menyambut baik langkah tersebut, meski ia tahu perjalanan menuju perdamaian penuh pengertian masih panjang. Ini adalah langkah awal yang baik, Habib. Semoga kita semua dapat belajar dari kesalahan, katanya saat mengomentari pernyataan Habib. Di sisi lain, peristiwa ini juga menyadarkan sebagian masyarakat Aceh. Beberapa tokoh yang semula marah dan berusaha menghancurkan mobil Habib kini mulai berpikir ulang tentang tindakan kekerasan yang mereka lakukan. Bagi mereka, kekerasan yang terjadi hanya mencoreng citra Aceh sebagai daerah yang terkenal dengan kedamaian dan keberagaman. Kita sudah melampaui batas, ucap seorang tokoh lokal yang ikut dalam kerumunan itu. Apa yang kita lakukan hanya akan memperburuk segalanya. Kita harus menjaga kehormatan Aceh, bukan mengotori nama baik kita dengan kebencian.
Kehadiran Habib Rizik di Aceh, meskipun penuh gejolak, ternyata membawa pelajaran berharga bagi semua pihak. Aceh belajar bahwa amarah yang tidak terkendali bisa merusak citra daerah yang selama ini dikenal penuh kedamaian, sementara Habib Rizik belajar tentang pentingnya menghormati kearifan lokal dan mendengarkan suara masyarakat sebelum bertindak. Di tengah kegelapan yang ditinggalkan oleh kekerasan, ada secercah cahaya dari pemahaman dan refleksi yang lebih dalam. Beberapa minggu setelah peristiwa tersebut, Habib Rizik memutuskan untuk melanjutkan dakwahnya, tetapi kali ini dengan pendekatan yang lebih hati-hati. Ia tahu, tidak ada lagi ruang untuk kesalahan serupa. Di balik kesedihan yang ia rasakan, ada sebuah tekad baru untuk lebih memahami tempat yang ia kunjungi, menghargai perbedaan, dan merangkul masyarakat dengan lebih bijaksana. Di Aceh, sebuah pelajaran pahit telah diajarkan, dan meski peristiwa itu tidak akan mudah dilupakan, ia menyadari bahwa perubahan sejati datang dari kemampuan untuk mendengar dan belajar.